Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Untuk pengajiannya dilanjutkan membahas tentang sholat kusuk dan kelanjutannya yang kemarin sudah dibahas. Untuk membahas tentang sholat kusuk ya kayak gitu. Pokoknya sholat kusuk menurut orang-orang syariat ya sesuai dengan ajaran syariat yang diajarkan. Pokoknya sesuai dengan syariat yang diajarkan, maka tidak lupa atas apa yang diarkanu sholati, yang dirukunkan di dalam sholat sudah semuanya sudah dilaksanakan, maka itu khusyuk bagi orang-orang yang memahami tentang ilmu syariat. Yang kedua, khusus secara ilmu tarekoh, bagaimana kita mempunyai pengertian bahwasanya dari sholat inilah Allah akan menjalankan kita, memberikan suatu jalan dan akan menyampaikan lewat jalan yang dilalui kita ini bagi orang-orang yang ahli tarekoh. Maka dari itulah keyakinan yang terdapat di antara pengamalan-pengamalan yang dia lakukan, bahwasanya melewati itu dia akan diselamatkan oleh Allah. Dari jalan itu akan diselamatkan oleh Allah. Tadi itu salatnya orang toreko. Bagi orang-orang yang hakikat, bagaimana kita sholat khusyuk, sholat menggunakan ilmu rasa, di dalam rasa yakin untuk menghadap Allah. Semuanya sholat itu tujuannya untuk menghadap Allah, tapi beda daripada penafsirannya, itu berbeda-beda menurut makom daripada ilmu yang dia ketahui. Seperti halnya kita mau melaksanakan sholat khusyuk secara hakikat. Sholat khusyuk secara hakikat maka sudah melenyapkan daripada keberadaan sholat dan melenyapkan daripada keberadaan makhluk dan melenyapkan seluruh ciptaan Allah, karena di sini innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika sudah tidak bergantung kita kepada makhluk lain, bergantung kita cuma kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada itu maka apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam peradaan, dan apa yang kita rasakan semuanya adalah rahmat Allah. Dan dari rahmat Allah ini tadi, Allah menjadikan suatu rahmat fi wujudi illallah, dengan wujud Allah. Maka orang yang sholat khusyuk secara hakikat sudah hati, akal, dan pikiran sudah tidak ada, apa yang dia angen dan apa yang mengangen dan apa yang dihadapi dan siapa yang menghadap, pada hakikatnya cuma asyhadu alla ilaha illallah. Jadi orang-orang yang seperti ini sudah berhasil untuk menghadapkan ini wajah tuh wajah iya lillahi. Untuk nyampe di sini itu membutuhkan suatu keilmuan yang keilmuan tersebut akan menyampaikan daripada sampurnane syahadat kita semua kepada Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Untuk wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah terletak kepada syariat yang kita lakukan. Jadi bagaimana makhluk ciptaan Allah ini menghadap Allah dengan melepaskan segala sesuatu hal yang seharusnya malikullah untuk dilepaskan, tetap kembali kepada Allah. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali dengan sekembalian, baik di dalam suatu kehidupan atau suatu peribadahan. Jadi sholat khusyuk itu terletak kepada apanya? Rasa yang kita rasakan, bahwasanya ketika kita meyakini keberadaan daripada Allah, maka pada hakikatnya Allah menjadikan ada itu daripada keberadaan Allah itu sendiri. Jadi pada hakikatnya sholat khusyuk itu ketika menggunakan ilmu hakikat sudah tidak memandang adanya sholat, yang dipandang adanya
Allah. Nah, untuk menghadap Allah daripada orang hakikat-hakikat ini yang menghadap Allah adalah yaitu tadi dia sudah tidak merasakan selain merasakan keberadaan dari Allah. Dan ketika dikembalikan kepada yang merasakan, yang kuasa, yang ada cuma Allah. Jadi salat khusyuk itu cuma la ilaha illallah. Titik udah. Ibarat kain warna putih ada titik tik. Nah, titik kecil. Ya, jadi titik itu tadilah yang akan menjadikan suatu gambaran. Tadi merupakan suatu gambaran bahwasanya manusia ini sudah menghadap Allah dengan satu titik tadi. Titik apa? Satu fokus kepada satu yang mempunyai asma Allah. Itu zat yang mempunyai asma Allah, yang mempunyai nama Allah itu tadi. Jadi makanya ilmu wahdatul wujud di dalam hal ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Kita akan mengetahui siapa Allah dan siapa yang menyembah Allah. Siapa yang menyembah Allah pasti makhluknya Allah. Makhluknya Allah menyembah Allah, tanpa kekuasaan Allah tidak akan pernah terjadi suatu penyembahan atau penghadapan atau sholat. Maka pada hakikatnya sholat khusyuk terletak bagaimana kita berserah diri atas keberadaan kita, yang ada cuma keberadaan Allah. Jadi kenapa? Adanya kita karena adanya Allah. Bukan berarti makhluk ini sebagai Allah, bukan. Makhluk tetap terletak kepada sifat ketidakwujudannya, ketidakkuasaannya, dan bersifat yang tidak menyamai Allah itu tadi. Maka seluruh yang wujud, seluruh yang bersifat wujud, makna seluruh itu makna banyak, bukan berarti kita memaknai Allah itu banyak, bukan. Karena kita melewati dari kerahmatan Allah, maka kita akan melihat seluruh pertolongan Allah. Dari pertolongan Allah, Allah menolong makhluknya dengan wujudnya Allah. Maka dari wujud banyak tadi, pada hakikatnya satu wujud, yaitu Allah ilahi Rabbi. Karena yang banyak itu pertolongannya, bukan wujud Allahnya, bukan. Yang banyak itu pertolongannya. Ketika kita melihat pertolongannya Allah dengan berbagai macam wujud yang berbeda-beda, maka daripada wujud yang berbeda-beda itu tadi, itu pada hakikatnya adalah rahmat Allah. Dan Allah memberikan rahmat atas kita semua fi wujudi ilallah, dengan wujudnya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Daripada ini bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sing kuat ibadah tanpa pertolongan Allah. Allah menolong kita. Nah, pertolongan Allah untuk kita pada hakikatnya dinamakan rahmat. Ya, Allah merahmati kita diwujudi Allah dengan wujud Allah itu sendiri. Sedangkan letak daripada kekhusyukan salat daripada orang hakikat adalah meletakkan kepada sesuatu hal pada tempatnya, yaitu ketika di situ yang kuasa Allah, yang wujud Allah, yang menjadikan Allah maka pada hakikatnya yang dijadikan oleh Allah tidak akan pernah menyamai Allah. Jadi laisa kamitsli syai'un, tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah. Kalau Allah itu sudah kuasa, maka tiada yang menguasai selain Allah. Makanya Allah itu Rabbil Alamin. Jadi nguasai menungso, nguasai salate menungso, ya nguasai sekabehane apa kang den dadekake dening Allah. Itu. Jadi salat khusyuk itu terletak kepada apanya? Yaitu tadi. Ketika orang sudah salat khusyuk, sudah meletakkan, sudah menyampaikan, sudah mengembalikan, sudah mengetahui tentang pada hakikatnya yang ada, itu baru dia bisa merasakan salat khusyuk. Nah, apa yang dia rasakan pada hakikatnya beradaan Allah, bukan keberadaan daripada sholat. Nah, sholat ini minangka dadi syariat untuk kita menghadap Allah. Dan daripada sholat ini tadi kembalinya kepada Allah ketika kita sudah melihat, sudah bersaksi atas keberadaan Allah. Itu sholat khusyuk. Nah, di sini ada lagi sholat khusyuk secara ilmu makrifat. Nah, sholat khusyuk secara ilmu makrifat ini bagaimana? Pengakuan kita. Bagaimana kita merasakan? Dan siapa yang mengaku dan siapa yang merasakan? Itu tetap kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah. Karena pengetahuan kita atas
keberadaan daripada Allah dan bagaimana Allah itu menolong makhluknya ketika melakukan suatu ibadah dan bagaimana nah, pengetahuan atas diri kita ini yang mengetahui dan yang diketahui secara makrifat, secara pengetahuan secara makrifat bahwasanya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi. Kita sudah mengenal diri kita. Nah, diri kita siapa? Kalau kita ditujukan kepada manusia, tapi kalau diri ingsun, diri saya, ingsun ditujukan pada Allah. Jadi ingsun ditujukan kepada yang bersifat wujud Allah. Jadi makanya di sini kita dengan ingsun itu berbeda. Kalau kita ditujukan kepada rahmatnya Allah, kalau ingsun ditujukan kepada wujudnya Allah, akhirnya lahir kalimat subhanallah. Jadi subhanallah. Maha suci sapa? Allah Gusti Allah. Makanya di situ kan ada pembahasan tentang innallaha ma'al mutatahhirin. Gusti Allah sertane sing suci-suci. Jadi seluruh sifat Allah itu sifatnya suci dan seluruh kekuasaan Allah itu sifatnya suci dan seluruh ciptaan Allah itu sifatnya suci. Nah, ketika kesucian itu sudah disifati di dalam ciptaan Allah, maka wajib dikembalikan kepada Allah. Jadi innallaha ma'al mutatahhirin. Sebagai ukuran bagaimana kita sudah mendekat Allah, bagaimana kita sudah khusyuk atas menghadap Allah, bagaimana kita sudah berkeyakinan kepada keberadaan Allah, maka innallaha ma'al mutatahhirin. Jadi termasuk bagian daripada kesucian-kesucian syariat-syariat yang kita lakukan itu termasuk upaya kita untuk khusyuk menghadap Allah ilahi rabbi. Ya. Ketika kita sudah mengetahui siapa yang melihat dan siapa yang dilihat, pasti yang melihat itu bersifat kuasa. Karena innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'al mutatahhirin. Terus dikuno enek innallaha huwas samiul basir. Jadi di situ banyak sekali innallaha. Jadi yang melihat itu Allah, yang dilihat pasti bersifat wujud. Kalau tidak wujud tidak mungkin akan bisa dilihat. Itu yang bersifat wujud pasti Allah. Ketika kita sudah mengetahui yang melihat dan yang dilihat itu Allah, itu namanya khusyuk. Ya. Itu khusyuk secara makrifatullah. Karena apa? Hidayah Allah, pengetahuan Allah sudah manunggal kepada yang melihat, sudah menjadi satu sama yang maha mendengar, sudah menjadi satu sama yang maha menjadikan. Jadi sholatnya orang makrifat ya seperti tadi. Sudah melihat bahwasanya yang ada Allah dan yang di situ Allah menolong makhluknya dengan keberadaan Allah, maka orang makrifat cuma mengetahui bahwasanya yang maha mengetahui dan yang maha melihat yang bersifat wujud dalam yang dilihat cuma jawabannya la ilallah. Itu orang makrifat dan seperti itu. Nah, kemanusiaannya di mana? Kemanusiaannya kembali pada hakikatnya manusia tidak bersifat wujud dan pada hakikatnya manusia tidak bersifat kuasa. Pada hakikatnya manusia itu tidak mempunyai apapun dan pada hakikatnya manusia itu makhluk yang bersifat tunduk atau bersujud kepada Allah. Jadi itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang seperti itu, rasa apa yang kita rasakan itu yang namanya rasa khusyuk. Makanya di situ perbedaannya. Terus rasa manunggal bagaimana lagi? Nah, sholat yang bersifat manunggal itu bagaimana lagi? Sholat yang bersifat manunggal adalah ketika Allah menjadikan sholat. Nah, sholat itu pasti akan disatukan dengan Sang Maha Pencipta. Mengapa? Karena tidak ada yang namanya sholat kalau sholat itu tidak ada wujudnya. Nah, jadi wujud sholat itu tadi bukti keberadaan daripada Allah. Karena sholat tidak bersifat wujud ini. Nah, kekhususan daripada sholat manunggal itu seperti apa? Itu tadi kesaksian atas asyhadu alla ilaha illallahnya itu sudah mantap. Kenapa? Yang dia rasakan dan keberadaan yang dia rasakan, kekuasaan yang dia rasakan, kemampuan yang dia rasakan, semuanya pada hakikatnya adalah daripada keberadaan Allah. Jadi makanya kalau kita tidak mengenal daripada ilmu-ilmu seperti ini,
maka pada hakikatnya kita tidak mengenal Allah sama sekali, cuma mengetahui. Seperti halnya saya tahu di sana Pak Paijo bakul emi, ikan mengetahui. Nah, pengetahuan daripada ini belum tentu ketika kita sudah dekat sama orangnya itu kita akan mengetahui yang kita ketahui. Maksudnya bagaimana? Gini, saya tahu Allah itu maha kuasa, tapi kalau tidak mengetahui yang mempunyai asma Allah, keyakinan yang ada dalam diri kita itu pasti diadakan atau diada-adakan. Karena takut sesuatu hal, maka dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Nah, tapi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya yang mempunyai nama Allah itu sudah kita ketahui, maka tanpa ada sesuatu hal pengetahuan yang bersifat itu tadi yang saya sebut di depan tadi, kita sudah mantap walaupun tidak tahu namanya. Contohnya sebagai contoh, ada orang bawa arit, ada orang bawa senjata atau bawa arit. Kita itu tidak tahu namanya, tapi taunya cuma benda yang terbuat dari besi dan di situ membengkok dan tajam. Ketika dibuat untuk memotong kayu, kayunya terpotong. Jadi yang menjadikan kayu terpotong otomatis si benda yang kita lihat tadi kan. Nah, kita kan tidak tahu namanya, tapi tahu benda itu yang menjadikan potong. Seperti halnya mungkin kita tidak mengenal Allah asma, tapi kita mengenal yang mempunyai asma Allah. Otomatis keyakinan kita terletak kepada yang mempunyai asma Allah. Karena kita itu umat Muhammad, kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Dengan asma Allah ini tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita mengikuti ketakwaan daripada Muhammad Rasulullah, kita menyembah asma Allah, tapi pada hakikatnya kita bertujuan kepada menyembah yang mempunyai asma Allah. Dari pengetahuan dari Allah tadi, Allah asma tadi, ya, untuk menuju kepada yang mempunyai asma Allah tadi, itu termasuk bagian daripada kita untuk menuju kemarifatan dan akhirnya mengetahui sesuatu hal yang menjadikan langit bumi serta isinya. Akhirnya kita mengetahui Allah dengan dua sisi. Sisi yang pertama sisi pengetahuan lewat asma, ya sisi kedua lewat kesaksian lewat zat Allah. Maka keyakinan itu komplit, keyakinan akhirnya lengkap. Keyakinan bersifat ilmu dan keyakinan bersifat pengetahuan dan keyakinan yang bersifat ladzi utawa adzat. Contohnya seperti halnya sampean masak nasi. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan bahwasanya yang menjadikan kita kenyang itu Allah, maka kita akan berkeyakinan kepada nasi karena kita mengetahui nasi. Jadi pengetahuan kita tentang asma Allah ini tadi karena ahli sunnah wal jamaah supaya kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, pengetahuan kita tentang yang menjadikan kenyang, maka kita ditujukan kepada wujudnya Allah. Kalau kita masih mengenal dengan sifat nasinya, nama nasi tadi, maka keyakinan kita akan mengarah kepada nasi yang menjadikan kenyang. Itu tidak bisa dipungkiri. Memang kenyataan seperti itu kan? Seperti halnya kita melihat duit, maka duitlah yang akan menjadikan kita tidak repot. Pada hakikatnya yang menjadikan kita tidak repot itu bukan asma duit, tapi yang mempunyai asma duit. Lah asma langit bumi seisini, nama langit bumi seisinya itu yang punya siapa? Yang punya Allah. Karena yang menjadikan Allah, maka yang punya Allah. Nah, pada hakikatnya Allah itu memiliki asmone, memiliki asmonya dengan berbagai macam segi asma makhluk tadi. Itu Allah memilikinya dengan wujudnya Allah. Makanya ada uang tanpa ono wujudnya, ada uang tanpa ada yang mempunyai asma uang tidak akan pernah bisa menjadikan apapun. Contoh nih, sampean nggak duit 100.000, membawa uang 100.000, terus sampean mau belanja, pasti yang akan dibuat bayar bukan uangnya, apa?
pasti yang dibuat bayar uangnya, tapi yang menolong kamu bisa membayar adalah wujudnya. Ya, makanya itu ilmu wahdatul wujud kan seperti itu. Bagaimana uang ini tadi bergantung kepada satu wujud, yaitu Allah ilahi Robbi. Makanya hal seperti itu kan kayak gitu. Tadi seperti halnya kita sholat. Tadi kan kita yang dibahas kan sholat. Sholat secara syariat khususnya seperti apa ya, seperti yang dijelaskan tadi. Sholat kepada secara torekoh khususnya seperti apa ya, seperti tadi. Sholat sing boso hakikat itu sholatnya seperti apa. Lah ketika kita sudah membahas hakikat makrifat, maka sholat ini sudah tidak ada. Kenapa? Kita sudah masuk di alam kekhusyuan daripada sholat. Kalau kita sudah masuk di alam kekhusyuan daripada sholat, kita sudah tidak mengingat sholat, karena kita cuma mengingat adanya Allah. Itu khusyuk di dalam sholat hakikat. Ketika sudah hakikat masuk ke makrifat. Nah, ketika sudah masuk ke makrifat, ke manunggal. Maksudnya manunggal sudah, yang ada cuma Allah. La ilaha illallah itu manunggal. Manunggalake rasa, manunggalake keberadaan, manunggalake segala sesuatu hal. Cuma la ilaha illallah. Kayak gitu. Maka nih kita belajar ilmu wahdatul wujud itu sangat penting supaya kita itu tidak tertipu. Nah, karena supaya kita tidak tertipu. Tertipu dengan apa? Keyakinan yang fana atau keyakinan yang kinaiyah. Kadang kayak gini. Sampai Islam. Yakin kepada Allah, yakin. Terus sampai roh duit. Yakin karo duit? Yakin. Nah, karena tidak tahu bedanya yakin dengan percaya, ya. Akhirnya rasa yang dirasakan itu sama. Kalau kita dengan uang itu percaya, keyakinannya terletak kepada wujudnya yang kita percaya. Jadi kalau kita kepada Allah percaya juga ya yakin. Tapi kalau kepada makhluknya Allah kita cuma percaya. Nggak boleh ada yakin. Kenapa? Yakin harus ditujukan kepada wujudnya yang mempunyai uang tadi. Wujud yang menyertai uang tadi. Wujud yang menjadikan adanya uang. Wujud yang menjadikan, yang menolong uang. Itu tadi. Paham nggak ya? Jadi caranya kayak gitu. Seumpama kita itu makan nasi. Kita percaya dengan nasinya. Tapi keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Kita tahu. Kita sudah mengetahui tentang keilmuannya. Bahwasanya yang wujud cuma Allah, bukan nasi. Maka ketika keyakinan kita diletakkan kepada wujudnya, maka kepercayaan kita terletak kepada nasinya. Nah, ketika nasi sudah kembali kepada Allah dengan lillahi ta'ala, maka kita percaya kepada Allah, namanya lillahi ta'ala. Kayak gitu. Jadi persepsi bedanya seperti itu. Jadi untuk membedakan percaya dengan yakin di situ. Kalau yakin terletak kepada wujudnya, kalau percaya terletak kepada rahmatnya. Seperti halnya kita mengkaji tentang pahala, mengaji tentang surga, mengaji tentang neraka. Kita ini percaya. Tapi keyakinan kita kepada Allah. Nah, Allah itu yang bersifat wujud. Makanya ketika kita mengkaji tentang surga, bahwasanya surga itu di dalamnya banyak sekali kenikmatan, banyak sekali tempat-tempat yang kita dambakan di sana. Tapi tetap kita percaya. Tapi keyakinan kita yang menjadikan kita itu senang, yang mencukupi kita, yang melindungi kita, yang istilahnya menempatkan kita cuma Allah, itu keyakinannya. Boleh kita membahas tentang surga. Boleh. Terus ada lagi, kita percaya kalau pahala itu bisa menjadikan kita sesuatu hal. Tapi percaya, tapi kekuasaan untuk menjadikan tetap dikembalikan kepada Allah. Jadi makanya kayak gitu. Jadi kalau selain Allah kita percaya, tapi kepada Allah kita yakin dan percaya. Jadi kepercayaan kita kepada Allah termasuk bagian dari rahmat Allah. Lah yakin kita kepada Allah itu termasuk bagian daripada rahmat yang bersifat amanu atau iman. Makanya di sini kan ada Islam dengan mukmin. Islam dengan mukmin itu berbeda. Yang Islam belum tentu mukmin. Tapi yang mukmin pasti Islam. Tapi Islam akan
bertujuan untuk menuju ke kemukminan. Nah, dari mukmin akan menyempurnakan daripada keislaman. Ingat. Jadi daripada kita melakukan suatu sholat yang khusyuk, yaitu tadi ketika kita sudah merasakan sholat syariat dan tidak salah dalam hal rukun, apa yang dibaca, doa-doa apa yang harus dibaca, dan syarat-syarat apa yang harus kita laksanakan. Nah, ketika kita sudah sholat, maka khusyuk. Nah, kemudian untuk dilanjutkan yang selanjutnya sholat sing bangsa tarekah, sholat yang bagaimana kita percaya bahwasanya dengan jalan sholat ini kita akan diselamatkan oleh Allah. Jadi percaya. Yang kedua, ketika kita melakukan sholat hakikat bahwasanya sudah sholat ini sudah tiada, yang ada cuma Allah, maka karena kita sudah masuk di dalam rasanya sholat. Seperti hanya orang minum kopi, ketika kopi sudah diminum, maka rupanya kopi sudah hilang. Karena apa? Yang kita rasakan adalah keberadaan daripada rasa. Nah, keberadaan daripada rasa pada hakikatnya keberadaan Allah itu sendiri. Makanya disitulah letaknya. Ketika orang ini sudah khusyuk di dalam sholat, maka dia sudah melepaskan sholat bahwa sholat itu maliku Allah. Sholat itu miliknya Allah. Yang berhak atas sholat sampean itu adalah Allah. Maka termasuk bagian keselamatan saya adalah haknya Allah. Makanya la ilaha illallah. Maka itu yang dinamakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lillahi ta'ala. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dijawab, dipertanyakan. Kalau mungkin saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab ya nanti minggu depan bisa dicari jawabannya. Cukup Bu? Kayaknya cukup. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian daripada umat Muhammad dan termasuk orang yang dikhusyukkan oleh Allah, termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah fitini watunya wal akhirah. Assalamualaikum wa nafsi bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.